Halo pemirsa Solo TV, jumpa lagi bersama saya Inung Takamori dalam acara Ngobrol Santai. Kita akan mengupas tentang NLP dan bagaimana kinerja NLP menjadikan kehidupan kita human excellent. Dalam acara ini saya kedatangan tamu narasumber yang inspiratif, seorang pakar hipnoterapi dan NLP, Master Dian. Halo, apa kabar Mas Dian? Halo Mas Inung. Kita ketemu lagi di acara Ngobrol Santai Solo TV. Iya, kita ketemu lagi ya. Kita ini lagi pengen membahas ngobrol tentang NLP. Sebetulnya NLP itu apa sih menurut Mas Dian? Oke, NLP. Sebelumnya gini Mas, saya belajar NLP dari salah satu lembaga yang berafiliasi di Amerika. Nah, NLP ini apa? NLP ini adalah kepanjangan atau kependekan dari Neuro Linguistic Programming, yaitu neuro artinya otak, linguistik yang artinya adalah bahasa, programming artinya adalah memprogram. Jadi secara harfiah adalah NLP memprogram pikiran dengan bahasa, seperti itu Mas. Nah, aplikasi NLP sendiri itu sangat luas, bisa diaplikasikan untuk segala bidang. Nah, secara spesifik NLP ini adalah satu keilmuan yang mempelajari mengenai struktur kesuksesan manusia, gitu. Oke. Terus bagaimana caranya memulai dengan NLP ini? Oke. Tadi saya katakan adalah NLP adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai struktur kesuksesan manusia. Jadi ketika seseorang ini sukses, pasti memiliki yang namanya sebuah pola untuk menjadi sukses, gitu ya. Nah, begitu juga ketika seseorang ini gagalnya berkelanjutan atau terus-menerus, itu juga memiliki sebuah pola. Jadi sukses ataupun gagal itu memiliki sebuah pola. Nah, NLP ini mempelajari ketika orang ini menjadi sukses, polanya seperti apa. Jadi dimulai kita mempelajari polanya orang sukses kayak apa. Oh, gitu. Menarik sekali. Nah, tujuan hidup ini adalah sukses dan bahagia. Tuh. Terus dengan penerapan NLP ini seperti apa menurut Mas Dian? Oke. Nah, tujuan hidup adalah untuk sukses dan bahagia. Bagaimana kita bisa mencapai dengan NLP? Pertama, gini. Kita menguasai bagaimana pikiran kita bekerja, perasaan kita bekerja, dan akhirnya kita akan menguasai tindakan kita. Diawali dulu dengan menguasai apa sih yang sering muncul di dalam pikiran kita, karena pikiran atau kata-kata yang sering muncul di dalam pikiran kita itu yang akan menjadi program di dalam diri kita. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan adalah NLP memprogram pikiran menggunakan bahasa. Bahasa yang seperti apa? Bahasa yang diulang-ulang di dalam pikiran kita itu akan menjadi sebuah program di dalam pikiran kita, sehingga itu akan menjadi sebuah perilaku di dalam keseharian kita. Nah, perilaku ini yang ketika diulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan menjadi sebuah karakter menjadi penentu nasib kita. Gitu Mas Inung. Oke, baik. Sebetulnya NLP di dalam ilmu ini ilmu ya, sebuah ilmu yang namanya adalah NLP. Sebetulnya NLP ini menawarkan sebuah perubahan apa sih di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu Mas? Oke. NLP ini seperti tadi yang saya katakan gitu. Ketika kita menguasai apa yang ada dalam pikiran kita dan perasaan kita, kita sebagai tuan dari pikiran dan perasaan kita, maka kita akan menguasai hidup kita. Kalau kita dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita, maka kita akan kalah dalam kehidupan ini. Contoh sederhananya, misalkan penjual, salesman gitu ya. Ketika dia sedang dalam kondisi malas, saya malas nih, mau keluar, mau jualan, mau prospek, saya malas perasaannya. Itu artinya dia sedang dikuasai oleh perasaannya, dikuasai oleh pikirannya. Nah, ketika kita tahu bahwa sedang dikuasai oleh pikiran ataupun perasaan kita, kita langsung bisa bangkit
bisa bangkit. Saya menguasai pikiran dan perasaan saya bisa semangat saat ini juga. Nah, itu artinya kita yang menguasai kehidupan kita sendiri. Kita yang menguasai kehidupan kita sendiri. Betul sekali. Wah, mantap sekali. Sebetulnya ini pembahasan yang sangat menarik karena pemrograman pikiran menggunakan bahasa. Menggunakan bahasa ya. Betul. Oh, ya. Lantas bagaimana pengaplikasian dalam dunia penjualan with NLP ini? Oke. Yang pertama adalah tadi sebagai tenaga penjual, kita menguasai pikiran dan perasaan kita sehingga kita bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan. Jadi ketika malas kita bisa langsung semangat. Nah, ini yang pertama. Di dalam penjualan kita menguasai diri kita dulu. Yang kedua, kita mempelajari yang namanya struktur pikiran manusia sehingga kita jadi tahu calon pelanggan kita. Ketika kita mengetahui bagaimana pelanggan ini berpikir, bagaimana pelanggan ini berperilaku, kita akan bisa menjual dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Berarti gitu, dengan cara NLP ini akan menjadi lebih efektif dan bisa, apalagi bisa meningkatkan omset ya Mas ya? Ya. Baik, selain itu apa? Apakah hanya sekedar di bidang penjualan atau bisa diterapkan dengan hal yang lain? Oh, NLP banyak selain di dunia penjualan, di dunia olahraga, kesehatan terutama. Banyak sekali atlet-atlet internasional, atlet-atlet olimpiade yang menggunakan teknik NLP ini untuk mencapai performa paling tingginya, mencapai performa puncak gitu Mas, menggunakan NLP ini. Iya, menarik sekali pemirsa bahwa ini bisa digunakan untuk seorang atlet. Selain di bidang penjualan, ada juga untuk olahragawan. Ya, seperti apa? Yuk kita simak berikutnya. Nah, untuk olahragawan, jadi prinsip kerja pikiran manusia salah satunya gini Mas. Pikiran kita tidak bisa membedakan yang namanya kenyataan dan bayangan atau visualisasi. Jadi ketika kita melakukan sebuah visualisasi atau latihan di dalam pikiran, otot kita itu juga ikut berlatih, walaupun pikiran kita yang berlatih gitu. Ada satu penelitian dulu di Singapura itu ada sekelompok atlet. Jadi ada anak-anak yang dilatih, satu menggunakan, ada dua kelompok. Kelompok pertama ini hanya dilatih secara fisiknya saja. Kelompok yang kedua dilatihnya dengan mentalnya saja, tanpa latihan fisik ya. Jadi ini panahan. Jadi mereka ini adalah atlet panahan. Yang satu ini dilatih setiap hari hanya memanah. Yang kedua ini dia tidak memanah, tapi latihannya hanya melakukan latihan di dalam pikiran saja. Setiap hari dia hanya membayangkan bisa memanah dengan tepat. Latihannya itu, yang kelompok kedua ini. Untuk mengetahui seberapa efektif ketika latihan dengan visualisasi atau membayangkan ini tadi. Dan ternyata ketika sudah dilakukan latihan sekian lama, kedua kelompok ini diuji. Yang pertama, ini bisa melakukan hasilnya seperti apa, dan yang kedua, ketika latihannya hanya visualisasi saja, hasilnya seperti apa. Dan ternyata hasil dari kedua kelompok ini tidak jauh beda hasilnya. Jadi bisa dibayangkan ketika atlet ini menggunakan dua metode ini tadi. Yang pertama adalah latihan fisik dan digabungkan dengan latihan mental. Ketika penggabungan dua ini tadi, maka akan memunculkan performa puncaknya. Gitu. Berarti dengan menggabungkan apa tadi? Latihan mental dan latihan fisik. Dengan visualisasi ya, betul. Membayangkan saat benar-benar latihan itu membayangkan, kemudian bagaimana besok saya harus begini gitu ya. Yes. Dan itu bisa diterapkan di dalam penjualan juga ya Mas ya? Bisa. Calon prospek kita bayangkan, saya besok akan prospek ke sini, kemudian nanti akan seperti ini, bisa dibayangkan seperti itu ya Mas ya? Betul. Karena korelasinya seperti ini. Ketika kita membayangkan yang positif,
Misalkan membayangkan yang positif mengenai klien. Misalkan ini ada tenaga penjual. Baik. Tenaga penjual, dia mau berangkat ke tempat klien. Ketika dia mau berangkat ini membayangkan, misalkan, wah nanti klien saya ini Pak X ini dia galak, nanti saya akan ditolak. Maka berusaha seperti apapun akan sia-sia. Pikirannya adalah seperti itu. Maka ketika ketemu secara langsung dengan kliennya ini tadi, bahasa tubuhnya, intonasinya, maka akan berpengaruh karena dia sudah berpikir negatif duluan. Berpengaruh di perilakunya. Berpengaruh di perilaku. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita membayangkan sesuatu yang positif, nanti Pak X ini dia akan tersenyum kepada saya, dia akan ramah kepada saya, mendengarkan saya dengan baik, akan membeli dari saya. Maka ketika kita ketemu langsung dengan calon atau klien kita, prospek kita ini, bahasa tubuh kita, intonasi kita akan menunjukkan bahwa kita percaya diri. Sehingga klien akan lebih mudah untuk closing atau percaya kepada kita. Gitu. Keren sekali materi ini. Selain dari olahraga, kemudian untuk selling, terus bisa diterapkan di apa saja, Mas? Masih banyak, salah satunya adalah untuk bisnis. Untuk bisnis. Atau untuk leadership. Untuk leadership. Betul. Nah, mungkin bisa diurai dari yang bisnis dulu. Oke. Untuk bisnis kita bisa mempelajari kayak tadi bagaimana, salah satunya adalah mempelajari psikologi konsumen. Bagaimana konsumen ini berperilaku, bagaimana konsumen ini menangkap sebuah atau membaca sebuah iklan gitu. Kita bisa menyusun strategi periklanan seperti apa nantinya. Seperti itu. Kalau untuk dalam sebuah bisnis. Nah, aplikasinya lagi ketika diterapkan untuk tim bisnis. Misalkan untuk leadership gitu ya. Kita memiliki sebuah tim, punya karyawan. Nah, dengan memahami bagaimana karyawan kita ini berpikir, bertindak, berperilaku, maka kita akan tahu bagaimana cara memotivasi yang tepat kepada mereka. Memotivasi yang tepat kepada mereka. Betul, sesuai dengan karakternya. Sesuai dengan karakter individu masing-masing. Betul sekali. Selain itu ada lagi nggak, Mas? Selain dengan cara tadi. Nah, salah satunya gini. Ketika kita memotivasi yang tepat, misalkan ya, motivasi yang tepat untuk tim kita. Kalau kita salah memotivasi tim, maka hasilnya juga tidak akan bagus, efektif. Contoh sederhana seperti ini. Kita punya tim. Tim ini kita sudah kasih hadiah. Sudah diiming-iming. Kamu mencapai target sekian, hadiah gitu. Betul. Kita kasih iming. Kamu mencapai pencapaian target sekian, kamu dapat rewardnya ini, jalan-jalan ke sini, dapatnya A, B, C, D. Tapi ternyata si A ini tadi tidak termotivasi. Dia masih biasa saja, masih adem-adem saja. Sehingga sebagai pemilik atau sebagai atasan kita jadi bingung. Ini apa yang salah ya dengan anak buah saya yang ini, tim saya yang ini, apa yang salah ya? Nah, karena kita tidak tahu atau tidak memahami anak buah atau tim kita ini. Kalau kita memahami, oh ternyata tim saya ini karakternya adalah menjauh. Jadi manusia itu ketika melakukan sesuatu itu berdasarkan dua hal, Mas. Yang pertama adalah mendekati kenikmatan atau ingin mencapai kenikmatan atau menjauhi kesengsaraan. Nah, kalau tipe yang menjauh, ketika dikasihkan hadiah atau iming-iming, itu tidak tertarik. Kayak tadi sudah diberikan reward dan sebagainya, dia nggak tertarik. Bagaimana memotivasi tipe yang kedua ini? Memotivasi yang tipe kedua atau yang menjauh ini, yaitu dengan cara dikasih ancaman. Impeachment ya? Yes. Kalau kamu nggak mencapai pencapaian target ini, kamu akan saya pindah, mutasi. Kalau kamu nggak mencapai pencapaian ini, saya akan kasih SP. Nah, ketika dia mendapat sebuah ancaman, dia akan termotivasi untuk melakukan. Gitu. Saya pribadi sebenarnya masuk tipe yang kedua. Oh, tipe yang kedua. Jadi harus ada ancaman dulu, begitu ya? Misalkan gini. Saya melakukan sesuatu itu untuk menghindari tidak nyamanan.
menghindari ketidaknyamanan. Contoh, saya bekerja tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saya tidak mau anak saya kekurangan, bahasanya gitu. Kalau untuk yang mendekat, itu bekerja, saya mau bekerja karena saya mau memberikan ABCD kepada anak saya. Saya ingin mendapatkan ABCD. Nah, itu untuk tipe yang mendekat, mendapatkan sesuatu. Mudah memotivasi seperti itu. Kasih iming-iming saja, pasti dia akan jalan. Oh, gitu. Terus dengan NLP ini, apakah bisa juga untuk penyembuhan? Nah, pertanyaan menarik. NLP ini bisa digunakan untuk penyembuhan juga. Misalkan fobia, trauma itu bisa dibantu dengan NLP, Mas. Oh, gitu. Bisa dengan fobia, trauma, atau mungkin kecemasan yang berlebihan begitu ya? Ya, kecemasan berlebihan mungkin bisa lebih cocok ketika menggunakan hipnoterapi ya. Gitu. Nah, terus ini karena Master Dian ini adalah seorang praktisi NLP maupun hipnoterapi. Yes. Pertanyaannya adalah, lebih penting mana, NLP atau hipnoterapi nih? Nah, menarik ya. Hipnoterapi atau NLP? Ya. Atau kedua-duanya? Dua-duanya penting. Karena gini, saya sebagai praktisi hipnoterapi dan NLP menganalogikan seperti ini. Hipnoterapi atau hipnosis adalah sebuah ilmu yang menjadi sebuah pondasi gitu ya, sebuah pondasi karena mempelajari mengenai pikiran manusia secara mendalam gitu. Nah, NLP itu seperti bahan bangunannya, Mas. Seperti bahan bangunannya. Karena mempelajari perilaku. Ya. Mempelajari perilaku. Kalau hipnosis mempelajari mengenai pikirannya, kalau NLP mempelajari mengenai perilakunya. Sehingga ketika penggabungan kedua ilmu ini, maka kita akan lebih komprehensif, memahami secara holistik semuanya. Kalau hanya kita memahami mengenai hipnosisnya saja, belum lengkap ketika kita belum memahami yang namanya NLP ini. Gitu. Kedua-duanya harus dipelajari dan praktekkan ya. Betul. Gitu.